Swastiastu semeton, apa kabar hari ini? Balik bareng saya di Hobi Touring. Nah, hari ini perjalanan kita akan menuju Nusa Lembongan. Ini sekitar jam 7 sesuai dengan jadwal keberangkatan. Tadi sudah beli tiket atau boarding pass seharga 75.000. Kita akan naik kapal boat. Kita akan nyebrang menggunakan penyeberangannya ini. Setelah naik kapal penyeberangan, kita akan menuju ke ferinya. Nah, setelah di Lembongan, kita akan beberapa kali jalan-jalan. Oke, perjalanan kita beberapa hari. Mohon doa bagi kawan-kawan agar kita selamat sampai tujuan. Oke, sekarang kita sudah sampai di Jumur Batu. Ini menggunakan kapal penyeberangan karena memang jembatannya belum ada. Oke, sekarang kita bakalan nyari sewa kapal dulu. Oke, ada beberapa juga yang untuk bahan-bahan. Oke, kita akan lewat. Oke, sekarang kita bakal nyari penyewaan motor dulu karena saya nggak ada motor walaupun ada helm. Oke, kita coba nanya dulu di sini mana ada tempat-tempat penyewaan kendaraan. Oke, karena bawa helm tapi nggak ada kendaraan kan, nggak mungkin jalan kaki. Oke, sekarang saya sudah ada di tempat makan. Ini sekitar jam 8 pagi. Jadi nyampe di pelabuhan langsung nyewa motor seharga 125.000. Ada berapa motor lain seharga 65.000 kalau nggak salah itu. Kata ownernya, tak tanya tadi gimana, apa ada uang jaminan atau kayak gimana. Kata beliaunya sih dia ngomong pakai bahasa Bali, saya percaya sama bapak, itu aja ngomongnya. Oke, ya udah karena kayak gitu, ya udah langsung gas aja. Nanti untuk pembayaran di akhir pada saat pulang. Sekarang saya mau makan dulu. Next kita akan lanjutkan perjalanan untuk mengunjungi beberapa tempat ya. Oke, barusan saya setelah selesai beli makan, istirahat juga bentar. Sekarang kita akan melanjutkan menuju Devil Tears. Ini sekitar jam 9 pagi. Suasana di sini masih sepi atau mungkin serinya seperti ini saya juga belum tahu karena saya juga baru pertama kali ke sini. Tadi masih ada gerimis makanya neduh bentar. Syukurnya hari ini cuaca cukup cerah. Ya, berharap sampai nanti cuacanya juga cerah karena kita bakalan jalan-jalan ke beberapa tempat juga untuk hari ini, khususnya di Nusa Lembongan. Nah, hari kedua rencananya saya akan ke Nusa Ceningan. Jadi mungkin sekitar 2 hari, tapi nanti tergantung juga cuacanya seperti apa, dan juga rencana saya itu bisa berubah kapanpun, nggak nentu sih. Kita lihat maps dulu. Nah, ini jalannya sudah mulai cukup bagus. Kemungkinan sih kemarin di sini hujan, jadi ada beberapa jalanan yang terlihat tergenang. Tapi di sini udah bagus. Aspalnya hanya di beberapa bagian tadi aja yang cukup rusak. Mungkin perlu perbaikan untuk nantinya. Oke, kita sini pelan-pelan aja karena kita nggak tahu kayak gimana situasinya. Oh, kalau ini ke kiri ternyata jadi ke Dream Beach. Kita tetap lurus, nanti sekalian kita ke sana ke Dream Beach-nya ya. Karena ada pelang-pelang jalan. Kita coba aja. Namanya juga explore jalan. Kita nggak tahu. Cuma di sini orang-orang kayaknya ngelihat saya aneh gitu ya karena pakai helm. Full face lagi lengkap. Oke,
Kita sudah mulai sampai di lokasinya. Kita nggak tahu parkirnya di mana. Kita nanti tetap bertanya sih ya. Oh, sini kayaknya parkirnya. Nggak tahu juga. Oh, sih. Oke, sekarang kita sudah ada di Devil Tears. Tadi bayar tiket seharga 25.000 per orang. Nah, kata tugas tadi yang jaga tiket, itu tiketnya berlaku selama kita di sini. Kalau kalian tinggal di sini berlaku selamanya. Ini tiket seharga 25.000. Sekitar jam 9 kita bakalan jalan-jalan dulu situasinya kayak gimana. Karena ini juga pertama kali saya ke sini. Jadi kita bakalan lihat ya situasinya seperti apa. Nah, ini sisi lain dari pantai Devil Tears-nya. Sini juga banyak spot-spot foto, masih ada sepanjang jalur ini. Nah, bagusnya sekarang penataan udah mulai bagus, terutama dari sisi keamanan sudah ada tiang-tiang pembatas. Jadi diharapkan sih pengunjung tidak melewati tali pembatas tersebut. Nah, ini sisi lainnya masih banyak semak-semak. Pohonan mungkin perlu ditata ulang terkait rumput-rumput ini. Mungkin kedepannya berharap sih saya ada fasilitas tambahan, karena memang untuk sekarang masih minim yang saya lihat. Mungkin perlu waktu dan bertahap, tidak harus sekarang. Itu kelihatan dari sini juga masih ada sepanjang jalan itu. Saya belum sempat ke sana, tapi kemungkinan jalannya memutar. Nah, fasilitas guiding blocknya ini juga sudah ada, jadi untuk teman-teman disabilitas bisa lewat sini dengan aman. Oke, sekarang saya sudah ada di salah satu bar Sunset Point. Ternyata di sini buka mulai jam 4 sore. Saya sekarang sekitar jam 12.15, jadi belum ada apapun, tapi kita diperbolehkan untuk masuk melihat-lihat aja dulu, karena pelayanan seperti makan ataupun minumnya belum ada. Jadi bapak-bapak yang menjaga di sini sangat ramah. Saya disambut sangat ramah, dipersilakan masuk walaupun belum buka, dipersilakan untuk menikmati. Kalau di sini mungkin sorenya sangat bagus karena di sini juga dengan tebingnya. Kita lihat dulu ke sana. Ya, mungkin kita sini bakal nongkrong dulu bentar. Walaupun nggak nemu sunset nggak apa-apa. Kita lihat-lihat dulu bentar. Nah, sini ingat ada pembatas, jangan sampai lewat. Sekalian lihat kejaran di sana sangat bagus. Sekarang saya sudah di Sunset Point, ini lebih tepatnya di bawah. Tadi perjalanan rencana mau ke Dream Beach ditunda dulu karena cuaca juga lumayan panas di sana. Jadi sekarang kita ada di Sunset Point-nya ini. Cek aja Google, ikuti Google Maps-nya itu pasti ketemu. Jalan lumayan ya kurang terawat karena banyak genangan juga. Ini jalannya sini, kita bakalan naik dulu karena cuaca juga panas. Kita coba naik ke barnya untuk nyari tempat minum dan istirahat bentar. Nah, itu motor yang saya sewa. Dari sini kelihatan. Oke, sekarang saya akan melanjutkan menuju ke Jembatan Kuning karena jam operasional itu jam 4, saya salah jam, makanya saya balik lagi.
Ini jalan menuju ke Sunset Point-nya tadi. Kayak gini kondisinya, dan saya harap kalian semua berhati-hati. Sini warganya semua ramah, kita nanya jalan diarahkan. Bahkan saya tadi mungkin terlihat kebingungan, dipanggil langsung diarahkan kemana jalannya. Yang jelas kalian jangan ragu untuk bertanya, karena pakai Google Maps kadang sedikit agak ngaco dikit. Bukan menyalahkan Maps-nya, hanya saja mungkin karena jalannya yang banyak, kecil-kecil, dan banyak jalan tembusan, jadi kita mesti pintar-pintar memilih jalur kemana. Ini sekitar jam setengah 1 siang. Saya bakalan ke Jembatan Kuning yang jadi ikonik di Nusa Lembongan dan Nusa Cendingannya itu, sembari saya mencari makan. Dan perjalanan baru setengah hari, sudah hampir selesai. Kemungkinan saya langsung balik, karena kalaupun nginep rasanya nanggung kalau hanya untuk tidur aja. Karena secara tempat di Lembongan mirip-mirip di Nusa Penida, yaitu jaraknya dekat-dekat antar objek wisata. Jadi bagi kalian yang punya waktu mepet, explore sehari rasanya cukup. Tapi nanti gimana rencana kita lihat jam dulu, nggak mau juga buru-buru untuk pulang. Oke, kita Nah, ini kondisi jalan. Saya harap kalian berhati-hati, karena memang jalannya ada beberapa yang di hot mix dan ada yang masih jalan setapak kayak gini. Tapi mobil-mobil bisa lewat jika kalian lihat barusan. Nah, ini juga ada mobil besar. Cuma perlu kewaspadaan karena memang jalannya yang sempit. Dan kemungkinan ini sudah pernah ada pengaspalan, ini terlihat dari jalannya. Pakai motor metik, sayang banget lewat jalan kayak gini. Saya di awal tadi udah nyari motor sport atau motor laki, tapi emang nggak ada. Kebanyakan sih motor-motor metik. Saya pengennya nyari semacam motor-motor yang dual purpose kayak gitu, tapi emang nggak ada. Itu mungkin sayanya yang belum menemukan tempat sewanya. Ya, bagi kalian yang pernah ke Lembongan dan tahu tempat-tempat penyewaan, bisa konfirmasi nanti di kolom komentar. Oke, kita ini jalannya dekat pantai. Jika kalian lihat sebelah kanan dari sini kelihatan terumbu karangnya. Itu bukan terumbu karang, yang jelas dasar pantainya itu kelihatan banget biru-biru, banyak juga sampan. Yang saya baca sih di sini dijadikan tempat untuk budidaya rumput laut. Saya juga dapat ngerinfo bahwa rumput laut di Nusa Penida ini memiliki kualitas yang sangat bagus, kualitas dunia, diakui. Hanya saja mungkin karena aksesnya yang susah, jadi terkendala di transportnya. Nih, kalian lihat sebelah kanan. Ternyata saya salah jalan, udah kelewatan. Karena keasikan menikmati jalanan yang
sangat sejuk dibandingkan yang lainnya tuh, jadi saya kelewatan jembatan kuningnya itu udah hampir 1 kilometer lewat. Oke, jadi saya kembali lagi ke tempat tadi yang di pertigaannya itu. Tadi harusnya saya ke kiri sekarang. Ya, di pertigaannya itu ke kiri. Kalau ke kanan atau lurus kita akan kembali. Enggak apa-apa, namanya juga pengalaman, biar ada kenangan pernah nyasar di Lembongan. Cuaca di sini sangat sejuk dibandingkan tempat yang lainnya tadi. Lumayan panas, sebenarnya kata teman saya, kalau ke Lembongan ingat bawa topi, bawa sunscreen, karena cuacanya di sini tuh lumayan panas, mungkin karena dekat dengan pantai. Jadi angin pantai yang cukup panas masih terasa. Nah, di depan juga ada rombongan wisatawan. Nah, ya benarnya tuh ke sini jembatan kuningnya. Kita lihat dulu. Kita coba nyebrang ke Nusa Ceningan. Nyebrang. Oke, ini di Ceningan. Kita lewat jalan-jalan kecil di pinggir pantai. Sekarang saya sudah sampai di Blue Lagoon-nya itu. Tadi setelah perjalanan yang cukup panjang karena panas juga, kamera saya sampai overheat karena memang suhu di sini cukup panas untuk rata-rata kita yang sejuk, mungkin karena dekat-dekat pantai jadinya panas. Nah, ini sisi lain dari Blue Lagoon-nya. Ada beberapa tempat saya nggak ke bawah, karena yang biasanya ada tempat untuk nongkrong ataupun ngopi. Saya memang sengaja nyari sisi-sisi lain biar ada pengetahuan untuk kita semua. Tadi setelah parkir kita langsung naik ke sini, cukup jalan kaki. Sini juga tempatnya sejuk. Di sana kemungkinan bisa turun, tapi saya belum berani karena itu di pandannya itu kemungkinan sih semacam ada jurang yang belum terlihat. Jadi demi keamanan saya nggak akan turun. Oke, sekarang saya sudah ada di Blue Lagoon-nya. Ini sisi lainnya lagi. Ini sangat dekat dengan pantai. Jika kalian lihat di sana ada tempat untuk menikmati suasana. Di sana juga ada penjual-penjual. Tapi karena waktu lebih dari cukup untuk saya jalan-jalan di Nusa Penida, ini checkpoint saya yang terakhir untuk jalan-jalan. Sekarang saya mau pulang. Dari rencananya yang 2 hari kemudian jadi 1 hari. Sepatu saya tadi nggak sengaja ada batu pas lewat jadi kegiles, tapi kaki saya aman, hanya sepatunya aja. Oke, bagi teman-teman yang sudah menyaksikan video perjalanan saya sampaikan terima kasih. Semoga kalian ikut menikmati perjalanan saya. Oke, dadah.